Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Lanjut ya, kita bahas materi terakhir yaitu tentang pemikiran modern dalam Islam. Kali ini kita akan membahas 3 tokoh yang berkaitan dengan pemikiran modern dalam Islam. Yang pertama ada Rif'at At-Tahtawi. Beliau merupakan pemikir modern di Timur Tengah. Di Indonesia kita dapat melihat misalnya Hasyim Asy'ari dan juga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah yang sekaligus merupakan seorang mufasir asal Indonesia. Langsung saja, tokoh yang pertama yaitu Rif'at At-Tahtawi. Nama asli beliau Rif'at Badawi Rafi At-Tahtawi. Merupakan seorang pembawa pemikiran pembaharuan yang besar pengaruhnya di pertengahan pertama abad ke-19 di Mesir. Beliau lahir pada tahun 1801 di Tahto dan meninggal di Kairo pada tahun 1873. Beliau ini terkenal sebagai penggagas emansipasi wanita di Mesir. Ide pemikirannya meliputi yang pertama dalam dunia pendidikan, beliau menawarkan konsep pendidikan universal dan juga pendidikan yang memberi kesempatan kepada para perempuan untuk mengenyam pendidikan. Yang selanjutnya dalam bidang kenegaraan, beliau berusaha untuk membangun konsep nasionalisme. Beliau membagi masyarakat menjadi 2 golongan, yaitu yang memerintah, yaitu para raja dan ulama, dan juga yang diperintah, yaitu tentara dan juga rakyat. Pembaharuan yang ketiga yaitu menurut beliau pemerintahan yang ideal yaitu adalah antara pemerintah dan yang diperintah itu harus memiliki hubungan yang baik, sehingga pemerintahan akan berjalan dengan baik. Dengan hubungan yang baik, maka pemerintahan juga akan berjalan dengan baik. Yang tokoh selanjutnya yaitu tokoh pembaharu di Indonesia. Kita bisa melihat misalnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nama aslinya Muhammad Hasyim Asy'ari, lahir pada 14 Februari 1871 dan wafat pada 25 Juli 1947. Beliau merupakan seorang ulama, pahlawan nasional, serta merupakan pendiri sekaligus Rais Akbar atau pemimpin tertinggi pertama organisasi massa Islam Nahdlatul Ulama. Beliau memiliki julukan Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru dan telah hafal Kutubut Tis'ah atau 9 kitab hadis, serta memiliki gelar Syekhul Masyayikh yang berarti gurunya para guru. Beliau merupakan putra dari pasangan Kiai Haji Asy'ari dengan Nyai Hajah Halimah yang dilahirkan di Desa Tambakrejo, Jombang, Jawa Timur, dan memiliki salah satu anak bernama Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim yang juga merupakan pahlawan nasional perumus Piagam Jakarta. Kontribusi beliau yang pertama itu mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Organisasi ini menjadi wadah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana pendirian organisasi ini bukan semata-mata karena Hasyim Asy'ari ataupun ulama lain ini ingin melakukan inovasi, namun memang kondisi pada waktu itu sudah sampai pada kondisi sangat genting dan mendesak untuk didirikan sebuah wadah organisasi di Jawa Timur. Organisasi ini secara umum menyatakan diri sebagai pengikut, penjaga, pelestari, dan penyebar paham Ahlus Sunnah wal Jamaah khususnya di Indonesia. Organisasi ini mengizinkan keberagaman madhab, yaitu mereka mengikuti madhab Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan juga Imam Hambali. Selanjutnya yaitu resolusi jihad. Resolusi jihad ini merupakan hasil dari perenungan dan penghayatan nilai-nilai Islam tentang kebangsaan. Tak lama setelah Indonesia merdeka, Indonesia kembali mendapat teror Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Nah, menyikapi hal ini, Kiai Hasyim Asy'ari kemudian mengeluarkan fatwa yang kemudian diputuskan dalam rapat para konsul NU sejawa dan Madura yang berisi tentang ajakan untuk menegakkan agama dan juga kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang selanjutnya yaitu tokoh pembaharu sekaligus mufasir di Indonesia,
dapat kita lihat misalnya ada Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Ya, nama asli beliau beliau sangat populer dengan nama penanya Buya Hamka, lahir pada 17 Februari 1908 dan wafat pada 24 Juli 1981. Beliau merupakan seorang ulama, filsuf, sastrawan berkebangsaan Indonesia. Kontribusi beliau yang pertama mengarang, seorang pengarang dan mufasir Indonesia. Karya beliau yang sangat terkenal yaitu novel berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Selanjutnya, beliau juga seorang mufasir yang menulis kitab tafsir Al-Quran mulai dari juz 1 sampai juz 30 dengan nama Tafsir Al-Azhar. Selanjutnya, beliau juga dikenal sebagai sosok atau tokoh yang humanis. Ini terlihat dalam salah satu buku Hamka yang mengatakan bahwa agama bukan saja berisi perintah dan larangan saja, tetapi juga mengedepankan etika bersosial seperti kejujuran, kebenaran, dan kebaikan. Pendapat tersebut juga mengisyaratkan pandangan Hamka atas agama Islam yang mengakomodasi perspektif kemanusiaan. Secara terang-terangan, bahkan Hamka mengatakan bahwa keimanan seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah sebuah kebohongan apabila tidak menjunjung tinggi keadilan sosial yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Sekian teman-teman, terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.